BPP Patuk, terletak di Kapanewon Patuk Kabupaten Gunung Kidul yang memiliki luas wilayah 72,04 km persegi, termasuk di zona utara wilayah Gunung Batur Agung yang terdiri dari 11 kalurahan. Secara topografi wilayah Patuk berupa dataran dan pegunungan dengan ketinggian 200 hingga 700 meter di atas permukaan air laut. Kapanewon Patuk juga dilewati Sungai Oyo yang menjadi sumber daya air untuk pertanian. Luas lahan pertanian terbagi menjadi lahan sawah 1.161 hektar, dan tegal atau lahan kering 2.789 hektar. BPP Patuk beralamat di Jalan Nasional 3, Kilometer 23, Putat, Patuk, Gunung Kidul. BPP Patuk dipimpin oleh Koordinator Penyuluh dan terdapat 6 penyuluh pertanian, 1 POPT, dan 1 penjaga malam. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPP Patuk yaitu ruang pertemuan, ruang penyuluh, ruang koordinator penyuluh, ruang konsultasi agribisnis, AWER, display spesimen, lahan percontohan, gudang, rumah dinas, greenhouse, kolam ikan dan instalasi hidroponik. BPP Patuk mempunyai fungsi sebagai tempat pertemuan bagi para penyuluh dengan pelaku utama, pelaku usaha dan stakeholder yang lain. BPP Patuk juga berupaya menjadi wahana percontohan bagi petani dengan membangun demplot atau percontohan teknologi pertanian sesuai dengan perkembangan zaman. BPP Patuk membangun demplot penerapan sistem pertanian integrated farming. Integrated farming ini diwujudkan dengan pembuatan miniatur komponen-komponen pertanian terintegrasi antara lain kandang atau ternak ayam kombinasi dengan pengembangan maggot yang menghasilkan daging ayam, telur, maggot dan kotoran ayam. Daging dan telur sebagai sumber protein. Maggot dimanfaatkan untuk pakan ikan dan kotoran ayam dimanfaatkan untuk memupuk berbagai macam tanaman pada lahan percontohan seperti padi sebagai sumber karbohidrat. Air pada kolam ikan dimanfaatkan untuk percontohan aquaponik yang dapat menghasilkan beraneka ragam komoditas sayuran sebagai sumber vitamin. BPP Patuk sebagai lokasi penghasil benih. Bekerja sama dengan UPTD Balai Perbenihan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul dan petani penggarap lahan BPP Patuk yang dibina sebagai penangkar benih. BPP Patuk menjadi salah satu penghasil benih padi varietas Segreng Handayani di Kabupaten Gunung Kidul. Bekerja sama dengan CV Jaya Prisma Inti dan petani penggarap lahan BPP Patuk yang dibina sebagai penangkar benih, BPP Patuk mengembangkan cabai penghasil benih cabai. Dengan adanya miniatur integrated farming ini memunculkan minat beberapa petani untuk menerapkannya di lahan masing-masing. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan pertanian yaitu mendampingi Gapoktan, kelompok tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kelompok wanita tani, P3A dengan total kelompok sebanyak 172 kelompok. Selain itu di BPP Patuk terdapat Forum Gapoktan Kapanewon Patuk dan Forum Petani Milenial. BPP Patuk melaksanakan pendampingan kegiatan di bidang tanaman pangan dengan peningkatan IP 300 melalui program bantuan benih, alsintan, sarana prasarana pertanian untuk peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai. Pendampingan pemanfaatan lahan pekarangan yang mampu memenuhi kebutuhan petani dan keluarganya melalui program P2L Pekarangan Pangan Lestari maupun program KRPL Kawasan Rumah Pangan Lestari. Pendampingan usaha tani petani milenial. Guna mensukseskan program pemerintah agar generasi muda dapat mencintai pertanian di usia yang masih muda pada usaha bidang pertanian dalam arti yang luas dan dengan usaha tersebut mampu meningkatkan pendapatan keluarga seperti apabila bekerja di luar pertanian. Pendampingan gerakan pertanian organik melalui kegiatan klinik dan program pemberdayaan pemasyarakatan pengendalian hama terpadu. Pendampingan kegiatan kampung hortikultura durian dan pendampingan kegiatan rehabilitasi tanaman kakao. Salah satu unggulan hasil pendampingan bidang perkebunan yaitu pengembangan tanaman bernilai ekspor yaitu tanaman kakao, dari mulai budidaya sampai panen serta pasca panen kakao. Kelompok Tani Sido Dadi Gumawang memperoleh sertifikat organik atas budidaya tanaman kakao dan mengekspor hasilnya ke luar negeri. Selain itu petani KT Sari Mulyo Gambiran, Parianto, memperoleh penghargaan sebagai pejuang kakao atas usaha tani mulai dari budidaya hingga menghasilkan produk olahan kakao. Di wilayah BPP Patuk, terdapat 5 unit omah olahan kakao guna meningkatkan nilai jual produk lokal yang memasarkan produknya.
Pendampingan BPP Patuk pada generasi muda di wilayah binaan berhasil menumbuhkan minat untuk terjun dan menjalankan usaha di dunia pertanian. Petani milenial tersebut antara lain Doni dengan usaha tani melon metode smart farming. Anton dengan budidaya cabai rawit irigasi tetes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton, umur saya 39 tahun. Saya petani milenial dari Bunder, Kapanewon, Patuk. Sebelum saya bertani, basic saya adalah wirausaha. Kemudian waktu itu saya mendapatkan undangan dari BPP Patuk untuk mengikuti SL cabai rawit, dan saya ikut SL cabai rawit. Kemudian saya tertarik di bidang pertanian. Sampai sekarang saya menggeluti bidang pertanian, terutama hortikultura cabai rawit, dan ternyata hasilnya cukup menggiurkan dan itu bisa membantu untuk perekonomian terutama di keluarga saya. Irwan Bashori dengan budidaya cabai rawit dan bawang merah menggunakan agen hayati yang diproduksi kelompok sendiri melalui program pemberdayaan pemasyarakatan PHT. Pada bidang hortikultura, BPP Patuk berhasil mendampingi pengembangan dan budidaya aneka tanaman hortikultura, antara lain, terdapat 30.409 batang tanaman durian dengan varietas yang ditanam yaitu, bawor, montong, duri hitam dan musangking. Pengembangan pisang varietas Cavendish seluas 10 hektar dan pisang Mas Kirana di Kelurahan Morooro. Pengembangan kelengkeng 10 hektar dengan varietas Kateki dan pengembangan kelapa kopior di Kelurahan Beji. Penanaman pada tahun 2019 dari kegiatan Dana Desa mampu membuat pengembangan kelapa menjadi sangat baik dan di tahun 2023 terjalin kerjasama dengan PT Kopior Abadi untuk penambahan luas areal tanaman kelapa kopior. Capaian petani dan kelompok tani binaan BPP Patuk pada berbagai macam kejuaraan antara lain. KWT Anggrek juara ketiga tingkat DIY olahan makanan berbahan dasar kakao pada tahun 2023. KWT Menur, juara ketiga Lomba Kreativitas Inovasi Masyarakat, Penelitian, Karya Ilmiah dan Inovasi Daerah tahun 2023. KWT Menur, juara kedua tingkat Provinsi Lomba Pemanfaatan Pekarangan pada tahun 2023. P3 A Tirto Mulyo, juara ketiga Lomba P3A tingkat DIY tahun 2023. Karmadi, penerima penghargaan sebagai Pejuang Kakao Indonesia tahun 2021. Parianto, petani kakao berprestasi Dewan Kakao Indonesia pada tahun 2017. Penyuluh BPP Patuk berprestasi. Meirini, juara pertama PPL berprestasi tingkat Kabupaten Gunung Kidul tahun 2021. Meirini, juara pertama PPL berprestasi tingkat DIY tahun 2022. Lilik Hani Suryawan SP, juara ketiga PPL berprestasi tingkat Kabupaten Gunung Kidul tahun 2021. Penghargaan dari Menteri Pertanian kepada Meirini sebagai Penyuluh Pertanian ASN Teladan tahun 2022. Penghargaan dari Bupati Gunung Kidul kepada Joko Haryanto STP sebagai Pembina KWT Menur dalam Lomba Kreativitas Inovasi Masyarakat, Penelitian, Karya Ilmiah dan Inovasi Daerah tahun 2023. Penghargaan dari Bupati Gunung Kidul kepada BPP Patuk sebagai juara pertama Balai Penyuluhan Pertanian berprestasi tingkat Kabupaten Gunung Kidul tahun 2023.